usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Rizkyawanti dengan NIM 301241010019 dari kelas A reguler Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri. Presentasi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Dalam video presentasi kali ini saya akan mengulas tentang pengertian residif, syarat atas residif, dasar hukum residif, dan jenis-jenis residif. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian residif. Residivisme adalah suatu keadaan ketika seseorang yang telah dijatuhi hukum pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani hukuman tersebut, kemudian kembali melakukan tindak pidana lagi. Istilah residif berasal dari bahasa Latin recidivus yang berarti jatuh kembali. Pelaku pengulangan tindak pidana disebut sebagai residif. Dalam konsep pemidanaan, residivisme menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jerah, sehingga pelaku dipandang memiliki kecenderungan kriminal yang tinggi dan berpotensi membahayakan ketertiban masyarakat. Residivisme merupakan dasar pemberatan hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam KUHP, baik yang lama maupun yang telah diperbarui dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terdapat ketentuan yang memberikan ancaman pidana lebih berat bagi pelaku yang mengulangi kejahatan dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman. Hal ini didasari oleh teori pemidanaan, khususnya teori relatif atau prevensi, yang menekankan bahwa pidana harus mencegah seseorang melakukan kejahatan kembali. Namun, pada saat yang sama, teori absolut atau pembalasan juga menjadi dasar. Karena pelaku dianggap baik menerima hukuman lebih berat akibat perilaku berulangnya. Dengan demikian, pengaturan residivisme dalam hukum pidana merupakan pengewajantahan dari teori gabungan dalam pemidanaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya residif. Agar seseorang dapat disebut residif, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ada pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Pelaku sebelumnya harus telah dihukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika seseorang pernah melakukan tindak pidana tetapi tidak dihukum, maka tidak dapat disebut residif. Yang kedua, ada melakukan tindak pidana baru. Pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana atau setelah putusan pertama. Tindak pidana ini bisa sama atau berbeda, tergantung jenis residifnya. Yang ketiga, ada pengulangan dilakukan dalam batas waktu tertentu. Harus ada jarak waktu yang diatur dalam KUHP, misalnya ada waktu beberapa tahun setelah menjalani hukuman pertama. Jika pengulangan terjadi di luar batas waktu, maka tidak dapat disebut sebagai residif. Dan yang terakhir, ada tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana yang diatur sebagai residif. Jenis tindak pidana tertentu saja yang dapat menimbulkan residif, misalnya pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum dari residivisme. KUHP lama ada pada pasal 486 yang berisi tentang residif untuk kejahatan tertentu, pasal 487 yang berisi tentang residif umum, dan pasal 488 yang berisi tentang residif pelanggaran. Kalau dalam KUHP baru lebih diperinci dalam pasal 188 yang berisi tentang pemberatan pidana karena residivisme, pasal khusus setiap jenis kejahatan. Pidana dapat ditambah 1/3 hingga 1/2 dari batas maksimum hukum pidana pokok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis residif. Yang pertama, ada residif umum atau general residif. Pelaku mengulangi tindak pidana berbeda dari jenis sebelumnya. Contohnya, seseorang pertama kali dihukum karena pencurian, lalu setelah bebas ia melakukan penganiayaan. Ini tetap disebut residif umum karena ia mengulangi tindak pidana lain. Yang kedua, ada residif khusus atau spesial residif. Pelaku mengulangi tindak pidana yang sama jenisnya. Contohnya, pernah dihukum karena pencurian, lalu mencuri lagi. Ini yang paling sering menyebabkan pemberatan pidana. Yang ketiga, ada residif sebenarnya, yaitu pengulangan tindak pidana memenuhi semua syarat KUHP termasuk batas waktu. Contohnya, pelaku dihukum 1 tahun karena penipuan, 2 tahun setelah bebas ia menipu lagi,
masih dalam batas waktu atau residip sebenarnya. Dan yang terakhir ada residip tidak sebenarnya. Pengulangan terjadi tetapi tidak memenuhi batas waktu sehingga tidak dikenai pemberatan pidana. Contohnya, yang pertama pelaku dihukum 10 tahun lalu mencuri lagi setelah 3 tahun. Ini bukan residip menurut KUHP. Jufrizal, 41 tahun, seorang residivis kambuhan, berhasil ditangkap setelah melakukan penikaman terhadap anggota kepolisian di wilayah Senapelan, Kota Pekanbaru. Insiden ini terjadi pada Jumat 16 Mei lalu di Jalan Karet, Kelurahan Sago, saat petugas hendak menangkap pelaku yang merupakan DPO kasus pencurian dengan kekerasan. Saat akan diamankan, Jufrizal melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau lengkung dan menikam Aibtu Chandra, anggota kepolisian yang memimpin penangkapan. Tikaman mengenai pergelangan tangan kiri korban dan menyebabkan luka serius. Pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil diringkus tim gabungan keesokan harinya di kawasan Jalan Hang Tuah. Penangkapan dilakukan secara tegas dan terukur karena pelaku kembali melakukan perlawanan. Dalam ekspos kasus yang digelar di Polsek Senapelan, Kapolsek Senapelan AKP Akira Ceria bersama Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru menjelaskan bahwa Jufrizal adalah residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara. Kronologis kejadian yaitu pada saat tanggal 10 itu tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat korban ini atas nama Rizky, dia masuk ke tokonya sendiri, toko AC milik Rizky. Kemudian sampai di toko, tiba-tiba si saudara Yusuf, yaitu karyawan toko, dia menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian di toko tersebut. Kemudian diketahui dan dapat dilihat dari CCTV bahwa si pelaku melakukan atau mengambil pencurian tersebut berupa barang-barang yang sudah saya sampaikan tadi. Dan akibat pencurian tersebut, si korban mengalami kerugian sebesar 16 juta rupiah. Meringkus si pelaku, namun si pelaku melakukan perlawanan dibantu oleh teman perempuannya yang mana pada saat itu si pelaku berusaha mengambil sesuatu dari posisi sebelah kirinya, sebelah kiri badan si pelaku, menggesek senjatanya ke tangan sebelah kiri dan opsnal. Kini Jufrizal mendekam di balik jeruji besi Polsek Senapelan. Ia dijerat pasal 351 KUHP Jungto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.